Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi ikhwan-ikhwan Majelis Ta'lim Mulyaguna yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung pembicaraan yang kemarin, karena terjadi gangguan konektivitas sehingga apa yang saya sampaikan tidak bisa didengar oleh ikhwan-ikhwan sekalian. Di dalam kitab Nashihul Ibad dikatakan orang yang paling berbahagia itu adalah as'adun nas man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qanaatun bima fil yad. Orang yang paling berbahagia itu adalah yang pertama man lahu qalbun alimun, yaitu orang yang hatinya sadar bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun ia berada. Yang kedua, wa badanun sabirun, badan yang sabar dan tangguh menjalani kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa qanaatun bima fil yad, sikap qanaah atau ridho dengan segala apa yang sudah diperolehnya. Pembahasan kita masih pada tahap yang pertama, yaitu orang yang paling berbahagia adalah hati yang sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamanya dimanapun ia berada. Dalam hal ini kita bicara masalah ihsan. Bahwa ihsan adalah kata Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ihsan ini harus dibangun oleh seseorang yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi ihsan adalah bagian daripada rukun agama Islam. Kalau seseorang ditanya ada berapa rukun Islam, pasti dijawabnya 5. Tapi kalau ditanya ada berapa rukun agama Islam, haruslah jawabannya adalah 3. Bahwa rukun agama Islam adalah iman, Islam, dan ihsan. Makanya seringkali kita salah dalam hal pengucapan. Ya, kita bersyukur kepada Allah, misalkan ada moderator atau ada MC yang mengatakan, mari kita bersyukur atas nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Yang seharusnya kita bersyukur atas nikmat iman, Islam, dan ihsan serta kesehatan dalam rangka menjalani kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsannya jangan ditinggalkan. Bahwa ihsan ini dibangun dari apa? Dibangun daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bicara masalah hati yang sadar bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun ia berada. Seseorang dikatakan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia selalu ingat kepada Allah. Sebagaimana hadis qudsi dikatakan, ana ma'ahu idza dzakaroni. Kata Allah, aku selalu bersama dengan orang-orang yang selalu berzikir kepadaku. Jadi zikir, ada zikir yang jahar, yang diucapkan. Haruslah kita latih diri kita. Setelah selesai sholat fardu, kita memperbanyak zikir dengan mengucapkan lisan, dengan bacaan la ilaha illallah, agar iman ini terus menerus diperbaharui. Jadi tendensinya, kecenderungannya meningkat.
Di antara waktu sholat dan waktu sholat yang lain, kita pantau hati kita agar senantiasa ingat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara ucapan dengan hati bersinergi satu, sehingga muncul kesadaran, muncul konsistensi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ketika seorang sholat, kesadaran ketika ia bekerja, kesadaran ketika ia di rumah, di jalan, dan di mana saja ia berada, bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun ia berada. Bukankah hal ini merupakan sebuah kebahagiaan yang begitu luar biasa? Sebab apa? Jika seseorang selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, berarti ia bersama dengan Allah dan Allah yang maha kaya. Sehingga hatinya, jiwanya dalam keadaan kaya dimanapun ia berada. Dalam kondisi apapun. Ya. Dan zikir ini adalah warisan dari para nabi, para rasul, dan para kekasih Allah. Nabi SAW mewariskan apa? Tidak mewariskan apa-apa untuk keluarganya, untuk umatnya. Hanya mewariskan dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan cara mengamalkan kedua ini juga kita harus punya guru. Dan guru ini akan membimbing rohani kita agar wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan 1-2 ayat, amalkan 1-2 hadis. Cukup. Ya. Kalau lebih baik, lebih banyak lagi lebih baik. Tapi kita harus menjadi seorang yang pengamal dalam hal agama. Makanya kehidupan para nabi, para rasul, para kekasih Allah, mereka tidak pernah merasa takut. Mereka tidak pernah merasa bersedih hati. Selalu bahagia. Kenapa? Selalu bersama dengan Allah. Dalam surat Yunus ayat 62 dikatakan, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yazanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa kekasih-kekasih Allah, ingatlah bahwa para wali-wali Allah itu la khawfun alaihim walahum yazanun.